Jadi kemampuan otot melakukan kontraksi berulang, itu namanya daya tahan otot. Nah, biasanya kita mengukur kinerja otot, ya. Jadi apa namanya kinerja otot, ya. Jadi adalah kapasitas otot atau kelompok otot menggalang kekuatan. Jadi gini. Jadi ketika otot itu mampu melakukan suatu aktivitas dengan kemampuan kekuatan dan daya tahan dan power, itulah yang disebut dengan kinerja otot. Jadi kinerja otot atau performa otot itu lebih mengukur kepada kemampuan fungsional otot. Bagian ada strength, ya, yaitu kerja per unit waktu untuk menghasilkan kekuatan, ya. Kemudian daya tahan, yaitu pengulangan gerak yang dilakukan. Nah, biasanya, ya, alat ukur untuk kekuatan otot itu ada 2 yang biasa dipakai. Jadi begini, ya. Kita paling gampang menggunakan MMT atau kita kenal dengan manual muscle test. Nah, ini alat ukur yang sangat lazim digunakan oleh seorang fisioterapi sebelum ditemukannya pendekatan atau pengukuran fungsional ke arah aktivitas fisik yang lebih lanjut. Jadi biasanya pada umumnya bahasa fisioterapis itu untuk otot menggunakan MMT. Ya, jadi ini adalah untuk mengetahui nilai kekuatan otot, untuk prognosis, kemudian perubahan kondisi pasien, efektivitas program latihan. Ya, nah MMT ini sangat dipengaruhi oleh faktor anatomi, fisiologi, biomekanik, psikologi, dan patologi. Ya, jadi manual muscle testing ini adalah namanya manual muscle testing. Jadi tes untuk otot yang menggunakan manual, yang menggunakan kemampuan daripada individunya. Jadi misalnya kalau saya ngetes MMT sama Fristi ngetes MMT misalnya, ya saya sesuai dengan kekuatan saya, Fristi sesuai dengan kekuatan Fristi, maka nanti nilainya akan jadi subjektif. Karena mungkin tahanan maksimal saya, tahanan maksimalnya Fristi mungkin itu baru tahanan minimalnya saya, misalnya begitu. Ya. Kalau dilihat MMT ini sudah cukup lama, yaitu tahun 1912, ya, pertama kalinya. Kemudian digunakan oleh pasien poliomyelitis, jadi kepada pasien-pasien dengan kelemahan otot, itu tahun 1916. Umumnya itu hanya klasifikasinya 3, yaitu otot dengan kekuatan normal, otot dengan lumpuh sebagian, dan otot dengan lumpuh komplit. Jadi pada waktu itu tidak dilihat kemampuan normalnya itu seberapa. Yang penting begitu dia mampu melakukan gerakan dianggap normal. Tetapi kalau misalnya dia tidak bisa, ya lumpuh, sebagian terlumpuh total. Jadi nggak ada nilai lebih atas daripada normal. Kemudian berkembang, ya, sebelum normal ada good, ada fair, ada poor, trace, dan totally paralyzed. Jadi kemudian untuk mencapai normal itu harus ada antara total paralyzed ada trace, poor, fair, dan good. Ya, jadi ini klasifikasi tahun 1916. Nah, kemudian tahun 1927 itu dikenal setelah 0 sampai 9. Tapi mulai 1930 itu Kendall memperkenalkan konsep presentasi grade MMT. Jadi seperti ini, ya. Mana nilainya ya? Sebentar. Nah, ini nanti kita akan bahas skala MMT-nya. Nah, di dalam melakukan prosedur pemeriksaan MMT itu harus betul-betul memperhatikan posisi, ya. Kemudian juga stabilisasi sendi proksimalnya, kemudian palpasi ototnya untuk mengetahui nilai 0 dan 1, ada kontraksi apa tidak, kemudian bagaimana memberikan tahanan pada otot tersebut. Jadi ini menggunakan semua gerak tubuh, ya. Jadi menggunakan gerak tubuh.
caranya ya. Oke, saya ambil contoh, tolong lihat saya ya. Jadi misalnya kita mau melakukan MMT untuk gerakan fleksi leher, otot-otot flexor leher. Maka karena gerakan fleksi adalah gerakan menunduk, ya, maka kemudian posisinya tegak seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita kasahanan gerakannya mungkin ada gerakan bahu seperti ini, ngangkat, ya, maka harus stabilisasi. Jadi ada stabilisasi di mana bahunya dalam posisi stabil, tidak boleh terangkat. Nah, kemudian palpasi ototnya, ya, otot yang akan kontraksi dipalpasi, ya. Kemudian habis itu di aplikasi adalah kalau dia mampu melawan gravitasi, maka kasih tahanan. Di mana tahanannya? Misalnya di sini. Oke, contohkan lain, ya, lihat tangan saya. Misalnya saya mau melakukan tes untuk gerakan dorsal fleksi pergelangan tangan. Ya, dorsal fleksi pergelangan tangan. Maka ketika dorsal fleksi pergelangan tangan, betul-betul harus sikunya stabil. Ya, terus itu stabil. Ya, kemudian dipalpasi ototnya, ya, untuk gerakan ekstensor atau dorsal fleksi atau ekstensor carpi radialis, itu ototnya ada di sekitar sini, ya, dipalpasi. Nah, ini palpasi gunanya untuk mengetahui apakah ototnya ada kontraksi atau tidak, ya, atau ada kontraksi atau tidak. Nah, kalau dia bisa ada kontraksi dalam kontraksi, kita kasih tahanan. Nah, tahanan di sini, ya. Tapi ketika memberikan tahan di sini harus stabilisasi supaya gerakannya tidak ada kompensasi daripada sikunya. Nah, itu yang maksud dengan pertimbangan prosedur pada MMT, yaitu bagaimana memperhatikan posisinya, bagaimana memperhatikan stabilisasinya, bagaimana melakukan palpasi ototnya, dan bagaimana melakukan aplikasi resisten. Gitu. Ya. Nah, MMT tidak sempurna. Pertama, sangat subjektif saya tadi katakan. Kalau misalnya yang nahan adalah saya dibanding dengan Aisyah, maka akan berbeda. Karena saya lebih kuat tahanannya daripada Aisyah, gitu ya. Jadi sangat subjektif. Yang kedua, ya, hanya mengukur pada kondisi lower motor neuron, ya, dan tanpa ada kontraktur. Jadi tidak bisa mengukur pada kondisi spastis dan pembendekan otot yang kuat. Jadi nggak bisa, ya. Jadi tidak bisa lakukan pada pengacara. Karena kalau spastis itu kita bingung, ini ototnya nilainya kuat atau spastis, gitu ya. Makanya kalau spastis nanti dilakukan dengan pengukuran pasif. Kenapa Teguh? Raise hand, kepencet atau mau nanya? Kepencet, oke. Pak, kepencet Pak. Jadi, kalau kita mengukur otot yang spastis, nanti kalau kita mengukur otot dengan tonusnya, itu diukur dengan cara pasif. Tapi kalau kita mengukur kekuatan otot, kita ukur dengan cara aktif. Oke? Jadi kalau kita mengukur pakai Ashworth, itu nanti pasif. Karena pasif itu kita bisa menemukan adanya tahanan dari tonusnya. Ya, tahan tonusnya. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kesulitan memposisikan pasien untuk tes yang tepat. Jadi misalnya gini, saya contoh misalnya gini, ya. Kita mau ngetes kerja hamstring. Ya, hamstring. Hamstring itu kan fleksi lutut ya. Ya, hamstring fleksi lutut, ya. Lutut. Tapi kemudian misalnya pasiennya fraktur femur. Fraktur femur belum bisa tengkurap. Bisa nggak kita ngetes hamstring leg 3? Karena hamstring leg 3 mesti tengkurap, kemudian lekuk lututnya. Tapi ini nggak bisa tengkurap. Nah, jadi sulit kita memposisikan posisi yang tepat untuk gerakannya. Gitu ya. Apalagi kalau kondisi-kondisi sudah diikuti dengan ada keluhan-keluhan atau gangguan-gangguan pada ambulasi dan mobilisasinya. Jadi ketidakleluasan dalam melakukan ambulasi dan mobilisasi itu bisa menyebabkan kesulitan untuk memposisikan pasien dengan tepat. Nggak ada. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Ya. MMT itu manual maksud itu ada 5 poinnya, ada 5 nilainya, 6 nilainya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi kemudian oleh Kendall itu dibuat ada 2 min, 2 plus,
3 min, 3 plus. Ya. Jadi 2 dan 3 itu ada nilai min dan plusnya. Kenapa? Karena ternyata manual muscle test itu memang paling bagus untuk menilai otot nilai 2 dan 3. Jadi, kenapa 2 dan 3 ini kita lihat sama-sama. Ya, jadi nilai 0, ya, itu nggak ada grade-nya, atau dikenal dengan nama zero, ya, itu adalah kondisi tidak ada kontraksi baik dilihat maupun dipalpasi. Tadi kita ingat bahwa ketika kita melakukan tes pada MMT harus dipalpasi, ya. Jadi dilihat di dalam ototnya itu kontraksinya adalah tidak kelihatan, ya, ini nilai 0. Kemudian nilai 1 itu adalah ada sedikit kontraksi tapi nggak ada gerakan, jadi cuma bisa teraba saja. Dipalpasi ototnya ngenceng, ototnya bertambah keras, ya, tapi nggak ada gerakan, tidak ada gerakan, ya. Kemudian nilai 2 min adalah dia bisa bergerak sampai ROM, ya, dengan sampai full ROM. Ya, ini 2 min atau pur minus, ya. Ini gerakannya RMS bagian dengan posisi tidak melawan gravitasi. Jadi gini, misalnya contoh gini ya. Oke, pergelangan tangan. Jadi kalau saya menggerakkan gerakan transaksi seperti ini, ya, ini adalah mampu melawan gravitasi, ya. Tapi kalau gerakan seperti ini adalah gerakan yang tidak melawan gravitasi. Nah, nilai 2 adalah dia mampu bergerak, atau 2 min, dia mampu bergerak sedikit tapi tidak melawan gravitasi. Kalau nilai 2-nya itu gerakannya full ROM, ya, tapi tidak mampu melawan gravitasi. Ya, jadi gerakan seperti ini. Ya. Nah, kemudian kalau kita kasih tahanan, dia mampu tidak melawan gravitasi dalam posisi seperti ini, tidak melawan gravitasi, tetapi ada kekuatannya, maka nilainya 2 plus. Jadi 2 min, 2 adalah nilai ada kontraksi, ada gerakan, tapi tidak bisa melawan gravitasi. Ya, ini nilai 2. Nah, kalau 2 plus bisa kestahanan tapi tidak melawan gravitasi. Nanti nilai 3-nya adalah, ya, min 3 min ini hampir sama dengan nilai 2 plus. Tapi nilai 3-nya adalah gerakan full ROM dengan melawan gravitasi. Jadi gerakan seperti ini melawan gravitasi. Ini nilai 3. Ya. Kemudian kita bisa kasih tahanan minimum, ya. Dia mampu melawan gravitasi dengan gravitasi minimum. Itu nilai 3 plus. Jadi pada dasarnya yang paling penting adalah MMT itu bagaimana merubah dari posisi tidak melawan gravitasi ke melawan gravitasi. Ya. Jadi tidak melawan gravitasi ke melawan gravitasi. Itu yang paling penting pada MMT. Jadi bagaimana nanti Anda harus berpikir bagaimana memposisikan otot yang akan dites dalam posisi tidak melawan gravitasi dan posisi melawan gravitasi. Nah, ini yang paling penting untuk MMT. Nah, kemudian nilai 4 adalah nilai good, ya, dengan resisten moderat, dan kemudian nilai normal dengan resisten maksimal. Ini saya katakan tadi kenapa objektif, nilai moderat dan maksimumnya itu setiap orang berbeda-beda. Kalau misalnya Syabina ini petinju, tangannya kuat banget, maka pasti tahanannya akan kuat. Ya kan? Tapi Nabila penari misalnya, ya, kemudian tahanannya lemah, maka lemah. Tetapi tetap kalau dia memperoleh maksimalnya Syabina maupun Nabila, sama-sama nilainya 5. Maka kemudian MMT itu tidak cocok untuk mengetahui otot untuk peningkatan beban. MMT ini hanya cocok diberikan untuk menentukan nilai 2 dan nilai 3, nilai melawan gravitasi. Jadi
jembatan keledainya gini, teman-teman. MMT itu kalau nilai 0 nggak bisa apa-apa. Nilai 0. Nilai 1 bisa 1, itu cuma bisa kontraksi. Nilai 2 bisa 2, bisa kontraksi dan bisa bergerak. Nilai 3 bisanya 3, bisa kontraksi, bisa bergerak, dan bisa melawan gravitasi. Nilai 4 bisanya 4, bisa kontraksi, bisa gerak, bisa melawan gravitasi dengan tahanan minimal. Nilai 5 total, semuanya bisa. Jadi gitu cara ngafalinnya kalau Anda mau tahu bagaimana skala MMT. Oke. Ah, ini salah. Sebentar ya, saya coba ganti dulu. Bentar ya. Dan kemudian tidak melanggar gravitasi dulu posisinya. Kemudian stabilisasi maksimal, suruh dia melakukan gerakan. Kalau dia mampu, baru pindah ke posisi melanggar gravitasi. Kalau dia nggak mampu, ya sudah nilainya itu. Tapi kalau dia mampu, kita kasih melanggar gravitasi, kemudian kita lakukan lagi, kemudian baru kita kasih tahanan. Ya, ini langkah-langkah dalam memberikan melakukan gerakan MMT. Jadi nanti kapan-kapan kalau kalian ada jam prakteknya, bilang sama dosennya, Pak, tolong prosedur OMMT bagaimana itu ya, karena saya nggak punya jadwal praktek gitu ya. Oke. Nah, alat ukur lain adalah ada sphygmomanometer dengan menggunakan alat tensimeter ya. Ini mengukur untuk otot dengan kontraksi isometrik. Jadi, sphygmomanometer digunakan untuk mengukur otot dengan kontraksi isometrik. Kemudian, handheld dynamometer adalah untuk mengukur kemampuan menggenggam hand grip dynamometer. Ya. Kemudian ada isostation, ini alatnya isokinetik, kita jarang bahas. Yang rel 1 RM. 1 RM ini adalah untuk menentukan beban 1 kali repetisi maksimal. 1 kali pengulangan dengan repetisi maksimal, ini 1 RM. Nah, hand grip hand grip dynamo hand grip adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan menggenggam. Ya, ini sudah dengan beban kilogram. Jadi tidak diperlakukan untuk mereka yang memiliki otot di bawah nilai 5. Di bawah nilai 5. Nilai 4 udah enggak. Tapi setelah nilai 5 kita bisa lakukan tesnya untuk dengan hand grip. Hand grip ini adalah dengan cara untuk memeras ya. Jadi alatnya dipegang, lupa tadi alatnya, saya nggak pas lihat. Ya, jadi ada alat seperti strength grip dynamometer, kemudian digenggam, kemudian dilihat jarumnya. Ya, sebentar dulu deh.
memelihara handheld dinamometer ini di online. Sekarang udah banyak ya. Nah, yang terakhir adalah RM. RM atau repetisi maksimal. Nah, jadi repetisi maksimal adalah kemampuan beban yang mampu diangkat dengan full ROM dalam jumlah dan waktu tertentu. Jadi beban maksimal yang mampu diangkat dengan gerakan full ROM. Untuk 1 RM adalah kemampuan beban maksimal yang mampu diangkat full ROM hanya 1 kali. Hanya 1 kali. Jadi ketika suruh ngangkat sekali, udah. Angkat yang kedua, ketiga nggak kuat. Namanya 1 RM. 1 repetisi maksimal. Nah, 1 repetisi maksimal ini bisa digunakan untuk menjadi dasar dari kemampuan kinerja otot maksimal. Jadi kalau ototnya sudah nilai 5, kemudian kita mau tahu bebannya berapa, kita bisa lakukan dengan RM. Ya, ini kita bisa lakukan juga untuk menentukan apakah sudah bisa diberikan peningkatan beban. Jadi RM ini menggunakan dumbbell biasanya, menggunakan beban. Ya, kemudian lakukan tes untuk mengukur 1 RM, gitu ya. Ini sangat aman dilakukan untuk mengukur di awal maupun peningkatan latihan. Ya. Nah, misalnya ya RM ini adalah pengukuran untuk dynamic strength. Dynamic strength itu gerakan-gerakan yang melakukan secara isotonik. Gerakan yang dilakukan secara isotonik, ya. Nah, biasanya setelah kita melewati 1 RM, kita mengukur 10 RM. Kalau 1 RM untuk menentukan kemampuan kekuatannya, kalau 10 repetisi maksimal adalah beban maksimal yang mampu diangkat 10 kali, ini latihan. Itu beban latihan. Jadi ada beda, 1 RM adalah untuk menentukan nilai awalnya, kemudian yang kedua adalah untuk beban maksimal, ya, untuk beban latihan untuk 1 RM. Nah, biasanya ya RM itu kita lakukan gerakan bench press, leg extension, leg curl, leg press. Nah, kita bisa menentukan untuk menentukan beban awalnya, kita bisa berikan tentukan 30% body weight, kemudian 20% body weight, atau 10. Jadi gini, misalnya gini, saya mau ngetes leg press sebentar. Kalian lihat gambaran ya. Ini untuk leg press ya. Leg press itu seperti ini gerakannya ya. Jadi kita minta dia untuk dengan beban maksimal berapa dia mampu mendorong untuk 1 kali gerakan. Jadi beban ini diberikan 50% dari beban maksimal dia, jadi beban badan dia, ya. Jadi satu kali dorong dengan beban 50% dari beban maksimal. Jadi saya berat badan 80 kilo, maka bebannya 40 kilo. Nah, kemudian 40 kilo ini kita minta dia dorong 1 kali. Kalau dia mampu kayak gini 2-3 kali, maka tidak 1 RM-nya itu berarti. Ya, gitu. Ya, jadi itu harus cuma bisa dilakukan 1 kali. Kalau dia bisa 2 kali, makanya dia bukan 1 RM-nya. Gitu ya. Kemudian untuk leg press. Oke. Nah, kalau misalnya dia masih mampu melakukan gerakan itu, maka kita tambah bebannya. Ya. Jadi misalnya dia harus mampu 2 kali, kita tambah bebannya. Tetapi kemudian ternyata ada nilai konversi supaya nggak ditambah bebannya. Jadi kalau misalnya dia mampu melakukan gerakan 2 kali, maka beban maksimal itu adalah dikalikan dengan 1,07. Jadi kalau misalnya dia mampu mengangkat 10 kilo atau 40 kilo, maka sebenarnya beban yang mampu adalah 40 dikalikan 1,07. Kalau dia mampu 2 kali. Kalau mampu 3 kali dikalikan 1,44. Jadi ada konversinya. Nanti kalian bisa cari di beberapa buku tapi di buku sport tentang bagaimana mengkoreksi nilai RM. Itu nilai RM.
Nah, itu untuk leg press. Nah, untuk bench press ya, itu 30% dari berat badan. Jadi kalau berat badannya misalnya 60 kilo, maka bebannya ada 20 kilo. Kalau leg extension itu 20% dari berat badan. Kalau leg curl itu 10-15% dari berat badan. Nah, inilah beban maksimal yang diberikan untuk mengetahui beban awal untuk mengetes 1 RM. Oke, kayaknya habis deh. Oke. Nah, itulah bagaimana kita mengukur kinerja otot, ya. Pada prinsipnya, ya, jadi gini, ada 3 prinsip. Jadi kalau kita mengukur otot yang masih lemah, yang masih paralyzed, ya, nilai otot 0 atau 1 di MMT, 0 atau 1 di MMT, itu kita bisa menggunakan EMG atau biofeedback. Kayaknya sudah dapat misalnya di kuliahnya Bu Muti, ya, tentang elektroterapi, kayak nemes gitu loh, semacam nemes, jadi biofeedback, ya, itu untuk nilai 0 dan 1. Nah, untuk nilai 2 dan 3, kita bisa pakai MMT. Tapi untuk nilai 4 dan 5, kita menggunakan handheld dynamometer atau 1 RM. Nah, bagaimana daya tahan otot? Daya tahan otot diukur dengan pengulangan gerakan. Besok saya akan jelaskan, minggu depan saya akan jelaskan tentang bagaimana mengukur fungsional otot. Jadi, dikaitkan dengan olahraga. Misalnya contoh untuk power dengan sergeant test, broad jump, kemudian untuk ROM-nya pakai knee to wall, jadi besok ukuran dengan fungsional pada olahraganya. Tapi ini saya jelaskan dulu mengenai bagaimana mengukur kekuatan otot, kinerja otot. Oke. Sebelum saya akhiri, saya mau bertanya tentang MMT, ya. Yang bisa jawab,